我这不是保护断了大。好说。这边请。我打到他娘都认不出来，他要是有忤逆你的地方，直接揍他。不是把你当做棋子而已，别说你失败了。很好，这是本座送。地居卯辛，参合会，宿诸今承华虚位。快走！大人了，还望恕罪。哼，你我记得你有一个小男子啊。我在。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-137. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 136. Sinan sempat digoda-goda manja oleh Rovonik, di mana dia serta berterima kasih atas bantuan yang dia berikan. Pasalnya dialah yang telah memberikan bantuan kepada mereka. Selain itu, Rovonik juga sempat berterima kasih kepada Zhao Bihua karena dia selalu berusaha untuk memulihkan dirinya. Di saat Zhao Bihua pergi, Rovonik ingin bermesraan dengan Sinan. Hanya saja Sinan menghentikannya dan menanyakan tentang mengapa hubungan Camp Phoenix dan Camp Harimau Putih bermasalah. Ternyata usut punya usut, dulu Zhao Bihua mengadopsi seorang anak yang mana itu adalah Tetua Bai, yang kini menjadi jenderal dari Camp Macan Putih. Dia yang menunjukkan kalau dirinya jauh lebih pantas daripada Zhao Bihua. Setelah semua itu, Sinan tidak sengaja bertemu dengan Tetua Bai, yang mana dia itu tengah mencari keberadaan seorang tetua. Namun orang tersebut adalah Sinan, yang baru saja dirinya remehkan dan juga dianggap lemah. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa ke sebuah tempat yang mana Sinan ada di sana. Kedatangan kemari disambut dengan baik oleh tetua di sana karena bagaimanapun ia sudah sejak tadi menunggu kedatangannya. Selain itu, tetua ini juga memberitahu kalau Jenderal Lin sudah menunggu Sinan di aula utama. Berhubung anaknya di sini, tetua itu pun menanyakan apa yang dia lakukan. Padahal hari ini merupakan hari yang begitu penting bagi Camp Suan Husing. Anak dan ayah ini terus bertengkar, padahal mereka berdua sama-sama tahu kalau hari ini adalah hari kebangkitan. Sebenarnya tujuannya kemari adalah untuk melindungi Duan Xing atau Sinan. Hanya saja ayahnya tidak terlalu peduli dan memintanya untuk pergi. Untung saja semua itu dapat dihentikan oleh Sinan. Sun An yang telah tenang pun akan membawa Sinan masuk ke dalamnya. Sun An yang tenang pun akan membawa Sinan masuk ke dalam aula utama. Selain itu dirinya lah yang akan menjadi pelindung bagi Sinan, karena putranya itu tidaklah dapat diandalkan. Alhasil Kui Shi pun hanya bisa mengantar Sinan sampai di sini saja. Padahal dia itu sangatlah ingin melihat proses kebangkitan tersebut. Namun apa boleh buat, dia pun memutuskan pergi dari tempat ini. 我这不是保护断了大。好说。这边请。我打到他娘都认不出来，他要是有忤逆你的地方，直接揍他。 Sian berpindah kepada Aoki yang tengah merasa begitu kesal dengan apa yang dia alami. Terlebih lagi karena Sinan dan juga Putri Huang. Aoki benar-benar sudah mabuk berat, bahkan dia hendak melemparkan meja di sana. Akan tetapi barang-barang tersebut malah melayang, dan secara perlahan muncullah sosok ular yang hendak mendekatinya. Aoki mengenali ular ini sebagai Wan Daosun. Wan pun memperlihatkan dirinya di hadapan Aoki. Ia sadar betul kalau Aoki merupakan murid yang hebat, tapi ambisinya terlalu besar untuk bisa dia raih. Jadi tujuan kemari adalah untuk mengajak Aoki bergabung bersama mereka. Pada awalnya Aoki mentertawakan perkataan yang mereka berikan. Aoki mentertawakan penawaran yang dia berikan. Pasalnya dia sangatlah dihormati oleh Master Shiori Bihua,
Lantas untuk apa juga dirinya berpindah ke tempat lain? Hanya saja Wan memintanya untuk sadar kalau sejak awal Xiao Bihua hanya memanfaatkan Aoki sebagai pion saja. Setelah dia tidak berguna, maka Aoki akan dibuang begitu saja. Seketika Aoki pun teringat kembali dengan perkataan yang sebelumnya Jenderal dikatakan kepadanya, yang mana dia itu memang telah dibuang oleh Camp Harimau Putih. Wan juga menyadarkannya karena meskipun pangeran kedua berhasil mengambil tahtanya, maka Aoki tetap bernasib menjadi kelinci percobaan. Karena bagaimanapun itulah takdir yang Aoki miliki. Wan kecewa karena Camp Harimau Putih tidaklah dapat melihat Aoki yang memiliki kehidupan yang baik dan karakter yang kuat juga. Jadi Wan memberikan sesuatu kepadanya dan anggap saja itu adalah hadiah untuk pertemuan pertama mereka. Hal itu bisa dirinya jamin dapat mengubah takdir kelam Aoki. 不是把你当做棋子而已，别说你失败了。很好，这是本座送。 Meskipun sempat ragu, Aoki tetap mengambil hal itu. Wan menyarankannya untuk segera menyingkirkan Putri Huang, karena hal itulah yang akan mengacaukan kekaisaran. Dia ingin melihat Aoki membuat kekacauan besar supaya Camp Harimau bisa menyadari kalau dirinya benar-benar sangatlah hebat dan merupakan jenius yang langka. Dan cara yang dia lakukan, maka Aoki dapat mengatasi berbagai masalah yang ada. Aoki sadar betul kalau Wan memiliki sebuah niatan yang jahat dan hanya ingin memanfaatkannya saja. Bahkan sejak awal dia sudah dapat merasakan hal itu. Wan membenarkan hal ini, namun semua keputusan ada pada tangannya. Di sisi lain, Putri Huang tengah menghadapi pengangkatan yang diberikan oleh kekaisaran atas semua yang telah dia lakukan selama ini. Sedangkan di sisi lain, Kyuxi yang tengah jajan merasakan ada yang aneh. Dia pun perlahan-lahan mulai pergi ke sisi lain dan menemukan keberadaan penjaga yang sudah tidak sadarkan diri. Jadi dia yang merasa ada yang tidak beres pun bergegas untuk melaporkan hal ini. Sedangkan tanpa diketahui oleh Putri Huang, di salah satu para penjaganya terdapat seorang mata-mata, yang mana dia itu terus memperhatikannya. 一凤宗庙，地居卯亲，参合会，宿诸今成华虚位。 Kembali kepada Kyuxi yang sudah melaporkan penemuannya, di mana ia sempat bingung harus melakukan apa. Hingga Kyuxi pun baru sadar kalau tempat ini tidaklah jauh dari tempat Putri Huang berada. Jadi dia akan mencoba untuk mengamati situasi dulu. Sedangkan di posisi Putri Huang sendiri, dia telah secara resmi menggantikan posisi menteri pada kekaisaran. Jadi pria tua ini pun pamit pergi kepada Putri Huang. Pasalnya tugasnya sudah selesai. Putri Huang sendiri berterima kasih kepada tetua ini karena dia selalu memberikan bantuan kepada kekaisaran dan bahkan menyaksikan dirinya tumbuh dewasa. Ia pun hanya berharap kalau tetua ini dapat hidup dengan baik-baik saja. Sesaat kemudian, para penjaga yang melindungi tetua ini satu persatu mulai pergi meninggalkan kediaman Putri Huang. Kini dia hanya tinggal bersama dengan para penjaganya saja, di mana di antara mereka itu ada seorang mata-mata yang tentu adalah Aoki. Dirinya pun kembali teringat dengan perkataan Wan kalau ini merupakan kesempatan emas agar ia dapat bertindak. Jika hal ini tidak dirinya ambil, maka Aoki tidak akan memiliki kesempatan lain lagi. Benar saja, saat jugalah Aoki melakukan pergerakan dan melakukan penyerangan kepada para penjaga Putri Huang. Hanya saja seberapa banyak pun penjaga yang melakukan penyerangan, semua itu sia-sia saja, karena Aoki sangatlah kuat. Untung saja di tengah kondisi terdesak itu, Kyuxi pun datang untuk memberikan bantuan. Selain itu, Putri Huang juga mulai melancarkan serangan balik untuk bisa menahan Aoki. Sebuah serangan yang dirinya lancarkan itu berhasil membuat penyamarannya pun terungkap. Karena sudah sampai sejauh ini, maka Aoki tidak punya pilihan lain selain memakan pil pemberian Wang. Seketika saja, energi yang begitu jahat mulai masuk ke dalam dirinya. Merasa dirinya sudah sangatlah kuat, pertarungan pun kembali dia lakukan. Hanya dalam satu kali serangan saja, Kyuxi tidak dapat menahan hal itu dan harus terpental. Target utamanya tentu adalah Putri Huang, jadi apapun yang terjadi dia akan menghabisinya. Namun Kyuxi tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Sayang sekali kekuatan yang Aoki miliki berada jauh di atas dirinya. Jadi Kyuxi pun tidak dapat berbuat terlalu banyak. Berhubung sudah tidak ada lagi yang melindunginya, maka kini adalah giliran dari Putri Huang. Di sisi lain, diam-diam Wan melakukan sesuatu yang mana dia sudah membentuk sebuah formasi agar tidak ada yang mengganggu.
凡事 Akibat formasi pertahanan yang dibentuk mengakibatkan semua penjaga seketika saja pingsan. Sedangkan Aoki sendiri tengah bersiap untuk menghabisi nyawa Kyushi. Dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, baginya semua ini sudahlah selesai. Mereka tidaklah memiliki kesempatan untuk dapat menang dari dirinya. Perlahan-lahan namun pasti, Aoki mulai mendekat ke arah Putri Huang. Dia benar-benar kesal karena ulah Huang lah dia harus kehilangan posisinya di camp Harimau Putih. Jadi pada hari ini dia akan mati. Melihat hal itu, Kyushi bergegas untuk memberikan pelindungan kepada Huang. Sambil menahan tombaknya itu, Kyushi meminta Huang untuk bergegas pergi dari tempat ini. Meskipun telah terluka sangat parah, Kyushi tetap berusaha untuk menekan tombak Aoki. Hanya saja, Aoki memilih untuk tidak menggunakan tombak itu lagi. Dia lalu mendekati Putri Huang sambil membawa tombak yang baru. Kini ia sudah tidak punya pelindung lagi, pasalnya Kyushi sudah terluka cukup parah. Saat jugalah Aoki melancarkan serangan kepada Putri Huang. Untung saja di waktu yang begitu sempit, Sinan datang di waktu yang tepat. 快走！ Sambil menaiki kura-kura. Selain itu, dia juga meminta Huang untuk pergi dari tempat ini. Serangan Sinan barusan belumlah bisa menumbangkan Aoki. Ia yang memang memiliki dendam kepadanya berjanji kalau pada hari ini Sinan akan kalah di tangannya. Karena bagaimanapun, Aoki tidak ingin kalah ketiga kalinya. Pertarungan sengit pun telah terjadi di antara mereka. Sedangkan ular ini berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, roh Phoenix segera muncul untuk dapat menghentikannya. Tidak hanya itu saja, namun kura-kura ini langsung saja melahap ular tersebut. Kembali kepada Sinan, yang mana pertarungan di antara ia dengan Aoki bisa didominasi dengan mudah olehnya. Tidak hanya itu saja, dalam satu kali serangan saja, berbagai tombak Sinan dapat menumbangkan Aoki. Kini dirinya pun sudah tidak dapat bergerak lagi. Sinan segera melihat kondisi Kyushi, yang mana dia merasa begitu bersalah karena tidak dapat melindungi Tuan Putri. Sinan tidaklah menyalahkan dirinya karena tanpa bantuan Kyushi, maka mungkin sejak tadi Huang sudah tiada. Sinan memberikannya pil supaya dapat memulihkan kondisinya. Sedangkan dia sendiri segera melakukan pemeriksaan untuk mencari tahu apakah ada hal yang berbahaya lainnya. Setelah memastikan tidak ada masalah, dia meminta yang lainnya untuk pergi dari tempat ini. Selain itu, Ling Wei juga diminta untuk tidak muncul dulu, supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Roh ponik api pun Sinan simpan. Sedangkan kura-kura ini memberitahu kalau ular hitam merupakan peliharaan dari tetua San Yin. Ia menjadi begitu kesal karena orang-orang ini sudah mulai bergerak untuk dapat menghancurkan kerajaan kuno. Mendengar ini adalah perbuatan mereka juga membuat Sinan kesal. Sesaat kemudian, para penjaga pun datang diikuti juga oleh Pangeran Ketujuh. Pasalnya dia begitu mengkhawatirkan kondisi kakaknya. Untung saja Huang tidaklah mengalami luka apapun. Sedangkan nasib Aoki tidaklah kita ketahui. 刚刚的黑蛇受这般境地，简 Sinan berpindah kepada roh kura-kura dan juga ponik api. Mereka memberikan pujian kepada lautan kesadaran Sinan yang begitu luas. Padahal dia itu masihlah muda. Roh ponik pun mengingatkan perkataannya karena sebelumnya kura-kura itu tidak terlalu percaya diri kepada Sinan. Hingga ia kaget setelah mampu dibangkitkan oleh seorang pria muda. Di tengah pembicaraan itu, kura-kura ini merasa ada yang baru saja lewat. Yang mana itu adalah roh kecil dari Sinan. Sesaat kemudian mereka bertemu dengan gadis harta yang mereka panggil sebagai Nyonya Permaisuri. Keberadaannya di sini tidaklah diduga oleh dua roh ini. Mereka pun meminta maaf karena tidak ada niatan untuk mengganggunya. Roh kecil Sinan hampir saja tertimpa oleh tubuh besar kura-kura itu. Untung saja gadis harta segera melakukan sesuatu untuk mengubah mereka menjadi ukuran yang kecil. 惹大人了，还望赎罪。 Sin berpindah lagi kepada Sinan, di mana Huang tidak menduga dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasinya. Sinan meminta maaf karena sebelumnya dia ini terlalu sibuk, karena kemarin dia telah menyerap begitu banyak batu mentah dari Xuan Wuyi.
Hanya saja kultivasinya tidaklah setinggi yang Huang kira, karena ini merupakan sisa-sisa kekuatan dari batu mentah. Huang meminta Sinan untuk tidak terlalu formal kepadanya, jadi bersikap santai saja. Selain itu, dia juga sudah menyiapkan anggur berkualitas tinggi agar bisa memuaskan Sinan malam ini. Huang juga ingat kalau seharusnya Sinan memiliki teman yang juga sangat menyukai anggur. Jadi sebagai rasa terima kasihnya, Huang mempersilahkan Sinan untuk mengambil ruang bawah tanahnya. Melihat semua itu membuat Sinan yakin kalau Miao Miao pasti akan kesenangan ketika melihat semua anggur itu. Ia pun mulai membayangkan Miao Miao yang sedang memohon untuk meminta anggur kepadanya. Karena keasikan membayangkan hal itu, Sinan sampai-sampai tidak sadar kalau Huang terus memanggilnya. Sinan pun meminta maaf, karena selain itu tidaklah mungkin Miao Miao bisa bersikap semanis ini kepadanya. Huang lalu membahas sesuatu yang ingin dia bicarakan kepadanya, di mana ia tidak yakin apakah Camp Macan Putih dan Wandosan telah bergabung. Namun Camp Harimau Putih selalu memiliki rencana tersembunyi. Ia menduga kalau kemungkinan besar mereka tengah mengincar hal-hal penting di makam mendiang kaisar. Sepertinya mereka akan bertindak ketika upacara pengorbanan surgawi dilakukan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Sinan penasaran. Huang kembali menjelaskan kalau sebelum mendiang kaisar meninggal, dia telah meninggalkan sayap dan masker wajah yang memiliki sebuah arti tersendiri. Jadi pada upacara pengorbanan surgawi setiap 1000 tahun, ia bersama ayah dan para saudaranya mulai menyalurkan martial spirit mereka agar bisa terhubung ke sebuah benda. Setelah itu kemudian kultivasi itu akan berubah menjadi roh bela diri rahasia surgawi yang memungkinkan terobosan tanpa hambatan. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.